Nah, coba kita bandingkan dengan mobil Cina sekarang gitu loh, Mike. Oh ya, itu jauh lebih mending. Kalau misalnya kita ngomongin ini ya. Iya, jadi beli mobil ini sekarang di Indonesia kayak beli di pasar. Bisa dinego. AC Pol. Iya. AC paling dingin ya. Range speed-nya nggak 1, 2. 3, 2, 1. Nah, Hyundai. Hanya nggak Hyundai. 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 Ya, itulah. Susah orang Korea doang yang bisa. Kayak orang Amerika ya. Hyundai. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi. Ngeluarin lagi. Ya, kenapa kita mau membawa mobil ini? Padahal kita udah pernah tes dulu. Yes. Sebelumnya Fikri udah pernah minjam dan tes dan review Hyundai Kona EV Yang signature long range. Ya, kali ini kita bawa yang tipe N-Line. Iya. Tipe tertingginya di atas signature biasa. Iya, yang long range ya. Ya. Dan kenapa kita bawa mobil ini? Karena hal yang mengejutkan adalah harganya sekarang. Betul. Memang kalau kita lihat di website harga mobil ini yang termahal ini harganya 689 juta. 689,55, 550 ribu. 689 ya. Iya, Mahal ya. Mahal di price list. Price list. Tapi kalau misalnya Anda datang ke dealer Hyundai dimanapun, itu rata-rata nawarin diskonnya 200 sampai dengan 220 juta rupiah Iya. diskonnya. tergantung Anda hoki atau enggak. Iya. Dapat itu berapa itu angkanya. baru diskon yang bulat yang dikasih. Iya, tahu. belum lagi kita nawar lagi Iya. bisa. Belum nawar nego-nego pengajuan lagi Iya. ya kan. Artinya mobil ini harganya kalau misal kita potong 200 ya, 489 jutaan. Dengan price range segitu kita bisa dapat mobil EV China. Iya, bahkan mobil EV China lebih di atas itu harganya Di atas sekarang. itu harganya betul. Kayak Geely EX5. Ya. Harganya di price list 500-an ke atas juga kan? Jangan SO5. 500 juga di atas. Apalagi BYD. BYD atau Tri itu masih di bawah lah harganya. Iya Tapi sih, ya- berarti mobil ini sekarang harganya udah bersaing sama mobil-mobil Cina. Nah, betul. Yang sekelasnya ya SUV seperti ini, compact lah. Kira-kira which is better, mendingan Hyundai Iya. atau beli Mobil dari pabrikan Cina? Mobil dari pabrikan Cina. Nah, sekarang kita buktiin aja. Kita ulang lagi. Let's go. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Ya udah subscribe, mantap. Oke, akan kita coba nanjak Kona EV N-Line. N-Line. Sebetulnya sebelumnya udah pernah ya kita tes Hyundai Kona elektrik yang baru ya, tapi bukan yang N-Line. Sebenarnya bedanya cuma kosmetik aja. Iya, emang nggak ada performa gitu, nggak ada ya? Performa Kayak kaki gitu? Enggak, velgnya mungkin lebih gede. Kalau nggak salah ini ring 20. Oh, Yang mahal tuh ban itu. Nggak tahu tuh 20 apa enggak ya? Ya itulah. Ini penggeraknya two Front wheel wheel drive drive. yang di depan ya, Iya. ininya ya, penggerak depan. Oke. Waktu udah ready? Aku udah ready. Drive mode kita pakai normal. Oke, enak ya tombolnya masih di sini. Iya, Mobil masih listrik zaman sekarang kan yang semuanya tombolnya. Chinese EV pada di layar semua. Ini tinggal di sini doang. Gampang. Oke. Ready? dah. 3, 2, 1, go. No wheel spin ya, Oh, no wheel spin gradual. AC Pol. Iya. AC paling dingin ya. Range speed-nya nggak 1, 2. Waktunya 13,8 detik. Oke. Nice sih sebenarnya ya. Iya, buat front wheel drive tanpa ngespin. Iya. Dan mobil ini yang rasanya lebih normal gitu ya, Iya. dibanding mobil sekarang yang lebih agak artifisial, gimana ya jelasinnya ya? Bukan normal, tapi ini mobil ada karakternya. Iya, kayak Feel-nya enak ya. Ini bener-bener ya mobil gitu, mobil yang iya, makanya kita udah ngetes beberapa mobil listrik Cina yang bodinya segini, dan jangan salah loh, sekarang mobil Cina harganya udah dekat-dekat sama ini mobil. iya. Sekarang sekelas ini ada Changan lah baru launching harga, Changan SO5. Itu harganya 500-an juga cuy. Oh ya? Iya.
Oh. Tapi ukurannya ukuran masuk ini dong, ya kan? Ya ukuran ini mobilnya. Dan ternyata kalau beli yang dia ada Hyundai itu udah deket sih harganya sekarang. Dan ini feel-nya lebih mobil. lebih Kalau yang normal lain, aja rasanya gitu, kayak mobil bensin yang nggak ada sesuatu yang aneh. Mobil yang lain yang baru-baru tuh rasanya setirnya ringan Iya, banget. makanya artifisial kan, Artificial, kayak ya. semuanya kayak dibikin gitu loh, kayak bom kar. nah, ini lebih naturalnya mobil lah sih kayak gini. Nice. Oke, kita akan tes akselerasi, tapi kita sebutin speknya dulu dan kita coba compare dengan lawan-lawan sejenisnya ya. Ya. Nah, gimana Mike? Oke, untuk performa mobil ini, pertama kita mulai dari ukuran baterainya. Dia 66 kWh ya. Paling gede dengan range 549 km NEDC. Ya, tapi kalau misal kita compare sama lawannya masih di 60-an kWh dan nggak sampai 500 km range-nya. Rata-rata yang Atto 3 dan juga Geely. Charging speed-nya nggak sewah Ioniq ya, dia cuma 100 kW untuk ngecasnya, tapi sampai 80% doang. 80% ke atas itu langsung drop 25 kW. Jadi pelan tuh ke atas tuh. Ya artinya lu disuruh ngecas sampai 80 80% aja. Iya. Tapi kan nyebelin kalau mau jarak jauh ya. Iya benar. Nah, untuk tenaganya dia itu 160 kW, jadi total itu 214 horsepower. 214 hampir 215 lah ya. Ya, 217 PS berarti 214 horsepower. Torsinya 255 Nm. Ini hitungannya juga gede loh. Dan front wheel drive ya. Iya. Hitungannya untuk tenaganya gede karena yang lain itu 214 juga, Geely. Atau Atto 3 itu 201 HP. Tapi kalau dari semua torsi yang paling gede Geely EX5. Oh iya. Iya, dia 320 Nm. Mobil ini kan 255. 255 ya. Tapi range sih kalau mobil kayak gini sih penting sih. Penting betul. Ini dia paling gede di kelasnya. Ya. 549 km. Ngecasnya ada di sini ya. Yes, di depan charging portnya. Gampang sih kalau ngecas di depan tuh. Iya. Kayak mobil masuk, Iya. plak, cet. Iya udah nyolok. Tapi kan ada beberapa parkiran di Indonesia yang susah ya. Susah untuk masuk palanya. Oke lah, kita akan coba seperti apa ngebut mobil ini. Coba kita bandingin ya sama yang lain-lain ya. Untuk 0-100-nya Geely EX5 itu di bawah 7 detik, 6,9 detik. Dan Atto 3 itu 7,3 detik. Berapa mobil ini? 0-100 itu. Oke, sekarang saatnya kita tes akselerasi Hyundai Kona EV atau Hyundai Kona Electric N-Line ya. Sebenarnya tenaganya tuh nggak ada bedanya dengan yang signature long range, tapi kita tes aja. Oke, drive mode kita masukin ke sport, AC kita matiin, traction controlnya kita matiin juga. Oke, siap, 3, 2, 1. Mantap. Untuk hasil 0 sampai 100 km per jam, Hyundai Kona Electric ini bisa menghasilkan 7,8 detik dan 201 meternya itu dalam 10,3 detik. Tapi memang benar ini hasilnya itu nggak terlalu jauh dengan Geely EX5 yang kita udah pernah coba, yaitu di sekitaran 7 detikan juga ya. Ini 7,8 detik. Bedanya tipis banget, tapi powernya di Hyundai Kona Electric ini dia smooth, gradual, dia nggak langsung ngejambak, nggak langsung wheel spin sama sekali. Tapi bahkan wheel spin tidak ada sama sekali ya. Enak banget di mode sport ini, setirnya langsung terasa berat gitu. Dan mobil ini ya feedbacknya tuh enak banget, nggak kayak mobil EV buatan China zaman sekarang yang feedback setirnya itu hampir tidak ada dan enteng banget gitu. Ini juga sebagai front wheel drive, tidak ada sedikit pun torque steer. Rata-rata EV China dengan power yang buas itu, sekali kita akselerasi setir langsung lari-lari gitu, susah dikontrol. Ini enggak, ini nempel, lengket, lurus, nice. Oke, kita akan mencoba kenyamanan Hyundai Kona. Hyundai Kona Electric. Hyundai. Ya udah itu. Hyundai Kona Electric. Hyundai. Hanya nggak
Hyundai. 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 Ya, itulah. Susah orang Korea doang yang bisa. Kayak orang Amerika ya. Hyundai. Oke, sekarang kita akan coba kenyamanannya. Kita latihan speed breaker yang paling kasar di BSD ini. Yes. Kita coba suara gebrak-gebraknya. Tapi yang gua duduk di belakang sini ya, Mike ya. Road noise-nya berasa sih di sini. Iya, kedengeran. Di sini juga kedengeran. Nih di itulah. Wah, ini udah gias nih. Lihat tuh ada Wih. apa namanya? Tenda-tenda. Ini buat Hall 11. Hall ujung ya. Iya, hall ujung. Oke, alatnya ready. Oke. Dah. Ya. ...69,6. Kita biasanya 70 ya, Mek? Bisa 70, berarti Artinya masih oke kedap, dong. Iya. Perdaman dari kaki-kakinya ya. Suara ini Iya. kita ngomongin suara kaki-kaki ya. Suara duk. Iya, deg-deg kayak pas yang di belakang sih dia kayak bek Iya. gitu. Nggak berisik lah. Dan gimana untuk bantingan suspensinya, Mike? Mobil ini menurut gue pas ya. Dia bisa empuk ketika lu ingin dia empuk. Iya. Iya, betul. Tapi dia juga ada copinya kalau misalnya jalan kasar atau gimana pasti ada. pas balance lah ya. Balance gitu ya. Kalau misalnya kita posisi tidur, kita lagi agak santai, dia empuk gitu, enak Iya. gitu. Ada ngayunnya, tapi kalau misalnya kita ketemu sambungan jalan atau apa, dia kasar gitu. Iya. Kalau di ngebut di tol lo coba apa namanya? Akselerasi yang cepet lah intinya. Gimana kalau aja di tol? Stabil. Stabil. Ya kadang ada terlalu empuknya ya, mungkin jalanan yang terlalu begini nih. Iya, Ya kan dia ada gitu, ada agak empuknya dikit. Karena gue dulu pas ngetes yang Kona itu emang feel-nya di tengah-tengah lah rasanya. Iya. Dibilang empuk juga nggak empuk banget. Betul. Dibilang keras juga nggak keras banget. Jadi Betul. pas. Tapi gue suka banget mobil ini dari driving positionnya, joknya gitu, posisi duduknya Bisa tuh rendah. enak banget, bisa ya. rendah gitu. Padahal sebuah SUV. Iya, enak, mobil ini enak banget. Ya, tapi emang pas gue duduk emang agak berasa keras aja sih joknya. Iya. Tapi nggak Tapi begitu nggak ganggu sih. nggak keras yang mengganggu, dia Iya. keras apa sporty, apa menopang lekukan badan gitu. Oke lah, kalau untuk nyamanan gue oke sih di sini. Iya. Enak. Saatnya bahas desain. Ya, kita lihat ya. Bagian luarnya ini emang lebih sporty karena N-Line. Ya, kalau kita ngomongin desain, gue lebih suka desain yang signature biasa. Ya, yang long range biasa. Iya. Tapi interior gue lebih suka yang ini. Karena Karena materialnya. Materialnya dia warna hitam juga, ada garis-garis merahnya. Hmm, Gue sih lebih ya kerasa gelap dan homey ini ya. iya. Dan dia apalagi kayak sweat fabric gitu Alcantara kan. itu. Enak kan? Iya, enak. Wanginya juga enak. Iya. Dan apa aja bedanya dengan yang versi signature? Pasti velg. Iya. Add-on body kit. Bawah-bawah tuh ya. Ini bukan elemen body kit ya, bumper depan totally beda. Beda ya? Sama belakang. Bukan body kit itu. Oh iya, ini ada sirip-siripnya, ada lampu F1, Iya, betul. ada ini nih yang agak rame sih kalau gue ngeliat dari belakang Iya, jujur. Kalau spoilernya sih gue kurang demen. Iya, agak ganggu sih sebenarnya. Enak kan nggak apa-apa, bawahnya kayak gini, tapi nggak ada ginian. Iya. Itu lebih slipper aja. Asik, slipper. Ada N-Line di situ. Iya. Jadi N-Line ini sebenarnya hanya kosmetiknya aja yang beda. Ada lagi N Performance. Iya. Ya kan? Itu udah versi N yang ngebutnya Iya, gitu betul. ya. Jadi N ini divisi high performance-nya Hyundai ya. Hyundai, betul. Jadi kalau Mercy ada AMG, BMW ada M, VW ada R-Line. iya, Audi ada RS. Iya. Nah ini dia N line. Jadi gitu sih, dari semuanya emang nggak ada yang beda dari spek mobilnya, tapi emang kosmetiknya aja. Yes. Gitu. Kira-kira Anda suka nggak sama desain seperti ini? Sampaikan di kolom komentar. Oke, saatnya bahas interior ya, fitur dan akomodasinya ya. Mm-mm. Untuk fitur sih sama, akomodasi juga sama dengan Kona yang signature non N-Line ya. Iya. Cuman perbedaannya di mobil ini, dia full black nih, pilarnya black, roofnya juga dibikin hitam, jadi lebih sporty, joknya juga hitam dan ini Alcantara asli. Dengan Emang iya nih Alcantara bukan Yes, fabric gitu Alcantara ini. ya? Gampang sobek dong berarti Mike, sama botak. Iya botak mungkin ya, tapi kan umur ya itu entar. Iya. Ini aja masih bagus nih. Dapat
striping merah seperti ini dan emboss jahitan N di sini. Bagus ya. Bagus. Steeringnya juga ini steering N lain, maksudnya steeringnya mirip sama, tapi dia ada stitching berwarna Flat bottom. merah, agak flat bottom dan ini ada bintik-bintiknya ya kulitnya di sini. ada lengkungannya lah dikit ya. Ada. Dan ini ada garis merah ini. Kalau ini gue kurang demen ya, merahnya terlalu Banyak. silau. Terlalu orange gitu ya. Orange ya, terlalu terang. Jadi kelihatan ini plastik gitu. Tapi ya itu aja sih perbedaan yang ada di ini sama yang non N-Line. Dan kalau ini misalnya kita bandingkan dengan mobil-mobil Cina gitu ya, Mac ya, ini jauh lebih mending sih. Ya beda sih karena dashboardnya ini masih seperti mobil konvensional pada umumnya. Tombol semuanya masih. Jujur, gua pribadi lebih demen. Karena tombolnya semua ada, rame kelihatan dashboard. Walaupun dia ada layarnya juga yang panjang seperti ini dan lengkap ya informasinya. Tapi tombol ini sangat-sangat membantu dan terlihat rame dan mewah gitu. Dan gampang juga kan operasi Iya, ini. operasinya gampang. Lo pas di Cina kemarin yang liputan sono ngelihat mobil yang next gen-nya nggak? Enggak. Gue pas sama Cangan waktu itu ngeliat mobil next gen ya. Semuanya udah ada tombol cuy. Yang di atas tahun 2028 lah kira-kira launchingnya gitu. Gue ngeliat tuh di area desainnya. Karena emang harus balik ke tombol lagi ya. Iya, gue ngeliat interiornya, buset ini tombol semua isinya karena aturan Eropa. Tetap harus ada tombol. Gue suka walaupun tombol-tombolnya nggak semuanya kita pencet ya. Ini kayak home atau map atau Tapi apa. Kita at least ada gitu. kita kemungkinan sering nyentuhnya tuh nggak ada gitu kan. Iya, tapi home sering lah pasti. Home tinggal ke sini di menu. Kan di ada layar. tombol lebih gampang tek gitu. Iya, tapi kalau kita sambil nyetir, kalau kita nggak terlalu familiar, kita pasti Iya. tekan di sini kan. Nah, tapi gue suka nih tombol AC juga semua di sini ya dengan tombol. Di bawah sini untuk ventilated seats atau heated seats-nya juga ada tombol fisik. Untuk parking sensor atau untuk kamera 360-nya, drive mode-nya juga tinggal diputer-puter. Nih enak nih. Dan charging port-nya itu nggak diumpetin di dalam sini, yang gue suka. Dan ini bisa kita tekan ya ternyata tombol. Kita mau USB ini atau buat ngecas. ngecas atau buat USB ke situ gitu. Gue baru tahu tuh tadi. Kemarin ketekan kok oranye warnanya. Oh. Iya, itu buat USB. Kalau lo mau pakai CarPlay yang kabel, itu pencet USB. Iya gitu. Terus di sini juga ada Enak sih. power output lagi. Nah, itu yang rata-rata di charging. mobil SUV China sekarang itu yang dikurangin, tapi di mobil ini masih dipertahankan. Sama ADAS-nya. Kalau di mobil Cina itu pasti agak terutama untuk lagi keeping assist-nya, lane following-nya ya. Itu pas kita belokin langsung lemes gitu loh mobilnya, kayak dilawan gitu loh ya. Iya enggak? Kalau mobil ini nurut dia. Kalau kita mau belokin ya tetapnya dia belok gitu. Ini semua ADAS-nya selalu aktif kalau gue pakai. Gue nggak pernah matiin. Karena dia nggak begitu Karena nggak annoying ganggu sih. gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba ngedorong, kita tinggal ngelawan dikit udah dia nurut gitu. Iya, nggak tiba-tiba terus rilis gitu kan, belok, lemes. Kalau ada EV China itu kalau kita mau ngelawan agak gitu baru lepas gitu ya. Iya, baru dia disengage gitu. Nah, itu sih. Itu smoothnya itu tuh yang berasa di mobil ini. Iya. Mantap sih. Apalagi ya, ada Blue Link. Ya. Ada apa-apa dan itu benar-benar kepake loh. Lu pencet tuh sekarang ada call centernya langsung ngomong, ada yang bisa dibantu gitu. Hyundai Owner. Iya, itu kebantu banget tuh sebenarnya. Dan yang gue suka regenerative braking-nya ada di sini tombolnya. Jadi gampang banget kalau misalnya kita lagi nggak pakai regenerative braking, tiba-tiba depan agak melan dikit, ngeremnya kita tinggal mainin ini. Iya. Dan dia juga ada pedal. iPedal. Jadi pedal apa iPedal? iPedal. Jadi kita bisa nyetir dengan satu pedal aja yang selalu gue pakai. Oh, iya, mantap sih. Nggak usah pindah kaki ke rem lagi. Dan nggak kagetan kan ininya, smooth lah ini. Smooth nyetirnya. Apalagi ya? Selebihnya ya gitu-gitu aja sih. Ini nggak banyak gimmick sebenarnya di mobil ini. Speaker Bose, ambient lumayan lighting ada. Speaker Bose-nya juga enak ya. Ambient lighting ada. Udah. Apa lagi ya? Ya sunroof. Kalau rata-rata kan yang lain kan udah panoramik. Oke, ini masih sunroof, bisa dibuka. Nggak segede itu. Oke lah, baris kedua masih sama aja, ada kisi AC untungnya, tapi di sini ada colokan, bisa V2L ya di sini ya. Nah, itu sangat membantu. Iya, kalau mobil yang umumnya dari sono itu dia colok dari luar dulu biasanya, baru kabelnya ada. Kalau ini bisa langsung dari dalam mobil, tapi cuma satu colokan. Tapi kalau misalnya mau V2L langsung dari tempat casan juga bisa. Apalagi ya? Kurangnya kalau mobil-mobil
Cina lainnya baris kedua tuh gede, panjang legroomnya umumnya. Ya, Ya, kalau ini lu lihat enggak. aja. Kalau mobil nggak tahu ya, mobil Cina itu kebanyakan legroom baris keduanya itu dibikin lebih panjang Ya. biasanya. Nah, ini kurangnya disempit. Karena sebenarnya di China itu orang suka mobil long wheelbase. Iya, Lo sadar nggak ada BMW long wheelbase? Cuman ada di sana. Mercy long wheelbase itu cuma ada di situ gitu. iya. Ada L-nya di belakang ya. Iya. Makanya Gitu mobil Cina emang terasa lebih lega di belakang gitu. Ya, memang rata-rata sih mobil Cina itu baris keduanya mantep lah Iya. duduknya. Cuman ya jadi ya duduknya kadang ada yang agak awkward gitu. Iya, ada Lantainya terlalu tinggi. Agak gitu kan. jongkok gitu Agak ya. jongkok duduknya. Dan untuk akomodasi barangnya juga gede di mobil ini dan ada partisinya. Dan gimana untuk kesimpulannya? Jadi mobil ini pun masih menarik banget. Banget. Bahkan dengan harga segitu, ya worth it banget Iya, sih di lo mobil gitu dapet loh dibanding mobil- yang lainnya. Lo dapat mobil yang benar-benar serasa mobil yang fun to drive. Iya. Handlingnya enak, posisi duduknya juga enak, setirnya ada bobotnya, ada feedbacknya, ya bener Smooth. seperti kayak mobil pada umumnya, cuman dia EV gitu, dan EV pun Iya. smooth gitu. Iya sih. Itu yang kadang kita nggak nemuin di mobil yang brand China itu. Iya. Pasti ada kekurangan dari rasa setirnya, posisi duduknya, transfer tenaganya, kadang agak lebay, kadang agak pelan banget gitu loh. Ini berasa pas semuanya. Betul. Gitu sih. Ditambah lagi harganya sekarang yang udah ngejar lah sama mereka. Iya. Bahkan bisa dibilang udah sama Udah lah. bersaing. Iya, tapi emang banyak orang yang nggak tahu juga harganya dipotong. Iya, orang pada mikir, oh ini mahal nih. Iya, masih 600 juta. Makanya nanya dulu ke salesnya. Ada kok, Ya. gua udah nanya beberapa sales, penawarannya juga segitu. Tapi memang kalau yang gua deket banget, dia ngasihnya tinggi. Kalau yang nggak kenal, ya dia kayak, oh cuma segini Tahan-tahan. gitu loh. Ya itu mah nego, bisa nego kok. Itu jago-jagonya sales lah. Iya, jadi beli mobil ini sekarang di Indonesia kayak beli di pasar. Iya. Bisa dinego. Iya. Diskonnya berapa? Tapi gue diskon ya, bukan Iya. harganya. Oke lah, jadi gitu aja review Kona N-Line. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Sampai di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.